Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, marilah kita memasuki kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Marilah kebaktian Minggu Prapaskah kita yang kelima ini kita masuki di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam, kiranya Tuhan beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kita keluarga Allah PKI Aji Barang diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah dalam berbagai penderitaan yang kita alami. Karena kita yakin Yesus adalah kawan sejati buat kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 453 bait pertama dan ketiga.
saudara-saudara dan keluargaku sekalian, marilah saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan mohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Amin. Mari kita mengakui dosa kita dengan memujikan Kidung Jemaat 361 bait pertama dan kedua. Hai engkau yang telah mengakui dosa-dosanya, sekarang terimalah berita anugerah pengampunanmu dari Tuhan. Dari Roma 4 ayat 7-8 yang berkata demikian: Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, kiranya damai Kristus besertamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mari bersama kita menaikkan doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan bergumul atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami ingin untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai Bapa kami,
supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat buat banyak orang dalam kehidupan yang mengikuti firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bersama-sama mari kita membuka bacaan kita pada saat ini. Bacaan firman Tuhan kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan di dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur di dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka Yesus tiba. Didapatinya Lazarus 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghibur melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar,
Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur, ia di depan kaki Tuhan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari, lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Salam sejahtera keluargaku semua, GKI Aji Barang. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Membaca dan menggumuli firman Tuhan kita saat ini sebenarnya kita diajak untuk melihat diri kita sendiri dan melihat keadaan kita belakangan ini. Seperti kita tahu bahwa kemanusiaan saat ini sedang di dalam ujian permasalahan yang besar di dalam menghadapi wabah corona. Lazarus adalah gambaran kita semua. Wajah kemanusiaan yang sakit dan lemah, tidak berdaya. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, keluarga Allah, kita sering berpikir bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Begitu dikdaya di atas semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Akibat dari model berpikir kita yang sombong dan pongah itu, maka kelakuan kita adalah sebuah kelakuan manusia yang penuh kesembronoan dan penuh eksploitasi terhadap ciptaan Tuhan yang lain secara semena-mena. Air kita gunakan, kita cemari dengan semena-mena. Lalu soal kesehatan dan kesehatan tubuh kita sendiri loh Bapak Ibu, dan keselamatannya tidak kita indahkan dan tidak kita hargai demi yang namanya kesenangan-kesenangan dunia. Lingkungan alam kita gunduli dan tidak pernah merasa berdosa atas apa yang telah kita lakukan itu. Udara
di sekitar kita, kita cemari dengan mobil kita, motor kita, pabrik kita, dan semua polusi-polusi udara yang lain yang kita hasilkan. Sekarang apa yang terjadi? Ketika kita merasa dikdaya dan sombong, penuh eksploitasi kepada ciptaan Tuhan yang lain, kita sekarang dibuat lemah dan tidak berdaya terhadap sesuatu hal yang kecil yang bernama corona. Benar, sebuah virus. Virus itu ukurannya nanometer, kecil sekali. Tetapi yang kecil itu telah membuat wajah kemanusiaan yang dulunya sombong dan pongah itu sekarang menjadi sebuah wajah manusia yang sekarat dan tidak berdaya. Bahkan bukan hanya sekarat dan tidak berdaya menjadi lemah, tetapi malah sudah mengakibatkan nyawa melayang. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya membaca berita hari ini saja sudah ada sekitar puluhan ribu, tercatat 80.000 juta belum, tetapi 80.000 itu merupakan nyawa manusia. Memang bukan juta, baru puluhan ribu, tetapi itu manusia semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Dan itu jiwa yang sudah melayang di 187 negara yang terserang wabah corona. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, ketika kita melihat keadaan itu, maka kita melihat kelemahan dan kematian dan berteriak kemudian, Tuhan, kami sakit, Tuhan, kami lemah sekarang ini, kami mati, kami diambang kerapuhan akut, Tuhan tolong kami, di manakah Engkau? Seperti itu bukan cerita kita juga di dalam Injil. Lazarus sakit dan lemah, bahkan di dalam sakit dan lemahnya dia diceritakan hampir mati, dan sungguh akhirnya ia mati. Saudara perempuan Lazarus, yaitu Maria dan Marta, kemudian mengirimkan kabar sakitnya Lazarus, bahkan menangis kepada Tuhan Yesus ketika dia datang menghampiri perempuan-perempuan itu dan berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, maka saudaraku yang bernama Lazarus itu tidak mati. Di dalam hati yang lugas, maka Maria sebenarnya sedang mau berkata kepada kita tentang komplain. Tuhan, di mana sih? Ini Lazarus sudah mati, sudah terlambat sekali. Pertolongan yang diharap-harap tidak kunjung datang. Bagaimana sih Tuhan? Dan bagaimana memang yang dilakukan Tuhan? Bacaan Injil kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menanggapi permohonan Maria dan Marta. Tuhan Yesus menanggapinya dengan menunda kedatangannya untuk pergi ke Betania selama 2 hari, dan bahkan berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu hanya sekedar tertidur kok. Dia sakit dan hanya sekadar tidur. Tega sekali tanggapan Tuhan Yesus dalam keadaan seperti itu. Bukan segera menolong, malah ditunda. Bukan berkata terus terang bahwa Lazarus sudah mati, malah berkata Lazarus hanya sekedar tidur. Di manakah perasaan dan hati Yesus? Sungguh sangat dingin. Tentu itu perkataan kita jika kita mengukurnya dari kemanusiaan kita, di mana mata kita, pikiran kita, dan perasaan kita terbatas memahami maksud dan karya Allah. Ya, dalam keadaan sekarang ini ketika wabah corona juga menyebar, jiwa banyak berguguran, ekonomi banyak negara mulai mengalami kejatuhan, Tuhan seakan berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus di dalam bacaan Injil kita. Tuhan seakan membiarkan dan belum berkarya menolong kita. Apakah Tuhan sudah muak dan memalingkan wajahnya dari kita?
Apakah Tuhan hatinya sudah membeku dan tangannya tidak lagi mau terulur buat kita? Jika Tuhan sudah demikian, bagaimana? Apakah Tuhan sudah masa bodoh terhadap kita dan membuang kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, umat Allah yang terkasih, ternyata tidaklah demikian adanya. Tuhan tidak masa bodoh. Tuhan tidak bersikap dingin bahkan semena-mena terhadap kita. Mari kita kembali melihat pada bacaan Injil kita. Kita saksikan bagaimana Tuhan Yesus bertindak. Yesus di dalam tindakannya memiliki maksud tersendiri yang mungkin tidak dipahami oleh manusia. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dan bergumul atasnya, maka kita mendapatkan sebuah pengajaran bahwa Yesus ingin mengajarkan setidaknya dua hal melalui kisah Injil kita saat ini. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada kita betapa Anda dan saya, kita semua manusia, adalah makhluk yang terbatas di hadapan Tuhan. Tetapi makhluk yang terbatas di hadapan Tuhan itu sudah lama begitu sombong dan melupakan Tuhan selama ini. Sehingga terjadilah sekarang bagaimana Tuhan menunjukkan betapa rapuh dan terbatasnya kita, dan bagaimana kemudian kita melihat diri kita sendiri mengiba-iba memohon pertolongan Tuhan. Saudaraku, banyak kisah-kisah dari WhatsApp yang dikirim menceritakan betapa orang yang dulunya antipati bahkan ateis di negara-negara Eropa seperti beberapa contoh Italia, Perancis, Jerman. Di sana mereka tadinya antipati terhadap kemanusiaan dan ateis terhadap Tuhan. Sekarang ketika menghadapi corona, berbalik kepada Tuhan dan menunjukkan sikap simpati. Karena kenapa? Luar biasa, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ternyata manusia itu lemah di dalam segala keadaannya dan terbatas di dalam segala hidupnya, dan dia membutuhkan Tuhan. Belajar melalui keadaan ini, maka kita belajar bahwa keadaan kita yang sedang kita hadapi ini merupakan sebuah keadaan kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita belajar memahami bahwa ini merupakan kesempatan untuk mengakui ketidakberdayaan kita dan mulai berserah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita mau pelajari untuk kita pegang dalam kehidupan kita pada saat ini melalui kisah pembangkitan Lazarus, yang kedua adalah percaya. Yesus berkata kepada Maria dan juga Marta, percayalah. Di dalam kematian Lazarus itu Tuhan mengajarkan kepada Maria dan Marta untuk percaya akan tindakan Tuhan. Bahkan kata percaya itu diulang 2 kali. Percaya untuk apa? Percaya bahwa Dia berkuasa untuk membangkitkan. Membangkitkan secara menyeluruh. Yang pertama, Ia membangkitkan secara tubuh jasmani, tetapi juga yang kedua secara spiritual. Kenapa dikatakan 2 hal ini dibangkitkan? Sekarang ini akibat dari corona bukan hanya jiwa manusia yang melayang, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tetapi semangat hidup dari manusia-manusia yang masih hidup juga melayang. Keputusasaan, kehampaan, kepedihan, itu hal yang kita alami di dalam masa kritis kita saat ini, membuat semangat hidup kita menjadi mandek, mati. Memang kita secara jasmani hidup tetapi tanpa semangat, ibarat orang yang hidup tetapi mati, seperti zombie. Ya. Nah, dari kisah bangkitnya Lazarus, maka kita diajak untuk mempercayai hal itu. Tuhan punya kuasa membangkitkan, bukan pada masa yang jauh, tetapi pada masa kini dan sedang bergulir, sedang dimulai dan terus berjalan. Ia membangkitkan kita, bukan hanya tubuh ragawi kita, tetapi juga jiwa kita, semangat kita, supaya
kita dapat hidup dan bertahan dan memenangkan masa-masa sulit ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itulah firman Tuhan kita saat ini ketika kita membaca kisah Injil tentang bangkitnya Lazarus. Kisah itu dan keadaan kita menjadi sebuah hal yang berkesinambungan. Begitu mendarat, begitu mengena dan menampar kita, begitu menghibur dan juga begitu menolong kita di dalam situasi nyata kita saat ini. Maka saudaraku dan keluargaku GKI Aji Barang sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan kita saat ini, maka belajarlah untuk mendekat kepada Tuhan dan percayalah Allah akan membangkitkan hidup kita saat ini. Dia tidak menunda-nundanya. Mendekatlah, berpasrahlah dan percaya. Tuhan kiranya memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hosiana, Tuhan tolonglah. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, umat Allah yang terkasih, mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang hendak menaikkan doa syafaat kami. Dengarkanlah dan berikanlah seturut kehendak-Mu. Yang pertama, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang juga lanjut usia. Tuhan, sembuhkanlah. Dan kami juga berdoa buat orang-orang di luar sana, mereka yang menjadi pasien akibat daripada wabah virus corona, dan juga para dokter dan perawat yang sedang berjuang untuk menjaga kesehatan saudara-saudara kami yang sakit itu. Tolonglah mereka semua. Kami juga berdoa pada saat ini untuk usaha kami. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami. Tuhan, berkatilah perekonomian kami. Kami tahu akibat corona semua menjadi sepi, dan pendapatan kami dan usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami menjadi lesu. Tetapi kami beriman Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami. Ajarlah kami percaya dan tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan bagi kecukupan hidup kami. Selanjutnya kami berdoa untuk sekolah anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang harus belajar dari rumah dan bahkan mengikuti ujian-ujian sekolahnya dari rumah. Tolonglah mereka supaya mereka dapat belajar dengan benar dan berhasil di dalam ujian-ujian mereka itu. Walaupun tentu ini merupakan sebuah masa transisi. Di rumah belajar tidaklah mudah, mengikuti ujian di rumah tentu juga tidak mudah.
tetapi tolonglah Tuhan di dalam masa transisi ini. Berikanlah kesehatan, kecerdasan, dan hikmat buat anak-anak kami Tuhan. Dan kami juga pada saat ini berdoa untuk pemimpin kami. Kami berdoa untuk mereka yang berjerih lelah, untuk membuat kami tetap sehat dan sejahtera. Ajar kami boleh melihat bahwa para pemimpin kami merupakan gambaran Tuhan yang sedang bekerja dan sedang melindungi kami untuk dijauhkan dari segala mara bahaya dan tetap dalam kesejahteraan. Sehingga ketika kami boleh melihat pemimpin kami sebagai gambaran Tuhan yang nyata, kami boleh bersyukur untuk mereka dan boleh bergerak membantu mereka untuk mentaati apa-apa yang telah menjadi himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah kami di dalam masa-masa sulit ini. Inilah segala seru doa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sekarang diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Yang mendasari persembahan kita adalah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah saat ini kita akan berdoa untuk persembahan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini dalam situasi dan kondisi bangsa kami yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini, yang membatasi kami umat-Mu ini tidak bisa bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja. Namun kita bersyukur masih Tuhan beri kesempatan kita untuk bersekutu dan beribadah bersama lewat media online di dalam keluarga kami masing-masing. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami memberikan sebagian berkat-Mu itu
melalui persembahan ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kelebaran kerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah majelis jemaat yang mengelolanya agar boleh menggunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami bila terdapat kesalahan di dalam kami memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita pergi ke tengah-tengah dunia dan mari kita laksanakan tugas perutusan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana. Amin.